sistem transportasi manusia, bagian yang pertama. Di bagian pertama ini kita akan bahas tentang darah, baik itu tentang fungsinya, komponen atau penyusunnya, dan juga golongan-golongan darah. Oke, kita belajar ya. Langsung aja kita mulai deh. Yang pertama tentang fungsi darah. Ya, fungsi darah sebagai alat transportasi. Ya, transportasi. Jadi kalau dikatakan transportasi, itu adalah sistem pengangkutan. Ya, zat-zat yang ada di dalam tubuh kita itu misalnya ada sari-sari makanan, ya kan? Misalnya ada glukosa, asam amino, galaktosa dan sebagainya, itu beredar di pembuluh darah, diangkut oleh darah, gitu ya. Kemudian zat-zat masih banyak lagi, misalnya hormon, mineral-mineral itu ada di dalam darah, ya. Kemudian yang kedua, menjaga suhu tubuh. Kemudian untuk kekebalan tubuh juga atau sistem imun, ya, karena dari darah dapat dibentuk antibodi yang mempertahankan kondisi kekebalan kita terhadap antigen-antigen yang masuk, gitu. Kemudian yang berikutnya menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh supaya tetap stabil. Bisa ya? Kemudian yang kedua itu adalah tentang komponen darah. Kalau dikatakan komponen darah berarti itu adalah penyusunnya. Jadi penyusun darah itu ada yang berupa cairan dan ada yang berupa padatan. Oke, yang berupa cairan dinamakan itu dengan plasma darah. Ini ya. Jadi plasma darah ini yang berupa cairan. Di dalam plasma apa saja yang terdapat, ya kan? Jadi kita bisa lihat di situ kandungan yang terbanyak itu adalah air. Air sebagai pelarut ya. Jadi dalam tubuh kita banyak terdapat cairan. Nah, di plasma darah air di bagian sinilah itu, bagian plasma. Kemudian zat organik dan anorganik, ini tadi yang kakak sampaikan bahwa ada sari-sari makanan, benar ya. Jadi di bagian plasma lah itu kalau kita pisahkan antara bagian cairan sama padatannya, sari-sari makanan. Kemudian kalau yang anorganik misalnya garam-garam atau mineral-mineral. Oke. Kemudian di plasma darah terdapat juga protein darah. Di sini ada 3 jenis protein yang kakak buatkan. Ada albumin, globulin, dan fibrinogen. Di mana protein-protein ini punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, kalau dia yang albumin, ini fungsinya untuk apa? Ini berfungsi untuk mengatur tekanan osmotik. Nah, ini dia ya, mengatur tekanan osmotik. Kalau yang globulin ini adalah protein darah yang ada di plasma darah untuk sistem imun atau kekebalan tubuh. Kalau yang fibrinogen untuk apa ini? Ini berfungsi untuk proses pembekuan darah ketika adanya luka, gitu ya. Jadi proses penutupan luka itu nanti bisa terjadi karena ada fibrinogen yang berperan di sana untuk membekukan darah supaya luka yang tadinya mengeluarkan darah bisa berhenti darahnya yang keluar, begitu kira-kira ya. Oke, masih tetap di plasma darah. Ada juga itu antibodi atau serum. Nah, ini fungsinya untuk melawan antigen ya. Mereka ini berfungsi untuk melawan antigen. Kalau dikatakan antigen berarti ini berupa zat asing lah ya. Nah, ini dia. Nah, apa aja jenisnya? Ada yang namanya presipitin. Kalau presipitin ini adalah serum yang bisa melawan antigen dengan cara mengendapkan antigen. Ya, kalau dikatakan mengendapkan, bisa lah kira-kira dibayangkan ya, diendapkan, dibuat dia mengendap ke bawah, baru nanti bisa dilawan. Ya, kalau yang lisin ini cara melawan antigen itu bagaimana? Dia ini menguraikan atau menghancurkan. Bisa ya, menghancurkan. Gitu dia. Kalau yang aglutinin ini dengan cara apa? Ini dengan cara menggumpalkan Sehingga Kak buat ya, menggumpalkan. Kata dasarnya aja Kak buat ya. Jadi kalau ini mengendapkan, yang ini menghancurkan. Kalau dia aglutinin itu dengan cara menggumpalkan. Oke? Itulah bagian yang cairan atau bagian plasma darah. Terus komponen yang kedua adalah berupa padatan. Namanya itu adalah cairan.
namanya adalah sel darah. Nah, sel darah yang menyusun darah manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama ada sel darah merah, ada sel darah putih, dan keping-keping darah. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada eritrosit. Kalau eritrosit ini adalah sel darah merah, Deku. Bagaimana ciri-cirinya, ya kan? Dia bentuknya bikonkav. Kalau dikatakan bikonkav berarti ini yang kayak apa dia? Bulat terus dia seperti bentuk kuali ya. Nah, itu bikonkav, kemudian tidak memiliki inti. Terus dia memiliki hemoglobin atau pigmen darah, hemoglobin namanya. Hemoglobin inilah Dek yang dapat mengikat gas pernapasan. Gas pernapasan ada 2 ya, ada oksigen dan ada karbon dioksida. Kemudian jumlah normal eritrosit itu berkisar antara 4 juta sampai 5,5 juta sel per milimeter kubik. Ya, jadi bisa dibayangkan 1 milimeter kubik itu sedikit. Jadi di dalam 1 milimeter kubik itu ada sebanyak 4 juta sampai 5,5 juta sel kita. Oke, jadi banyak kali kan? Oke, itulah dia. Di mana ini ada kondisi yang tidak normal juga. Kalau misalnya itu terlalu sedikit jumlah eritrosit, nah tidak sesuai dengan ini kisarannya, berarti ini bisa mengalami kelainan ya, penderita anemia lah namanya, anemia atau sering kita sebut dengan kekurangan darah. Kalau dia terlalu banyak juga, ini bisa mengalami kelainan. Apa namanya? Namanya adalah polisitosis. Ini dia, ya, polisitosis. Oke, itu dia yang sel darah merah. Kemudian yang kedua ada leukosit, sel darah putih. Ini ciri-cirinya dia bersifat amuboid. Arti amuboid itu dia bisa bergerak seperti amuba deh, ya. Gerak itu tidak tentu, jadi makanya bentuknya tidak lengkap dibilang karena dia tidak tentu pergerakannya. Kemudian bersifat diapedesis, artinya sel darah putih dapat menembus kapiler-kapiler darah. Ya, itu adalah kemampuan diapedesis namanya. Kemudian fagosit. Kalau dikatakan fagosit, ini berarti dia bisa memakan. Fagosit itu bisa memakan sel-sel yang lain atau antigen yang lain. Oke. Berdasarkan granulanya, Dek, leukosit dapat dibagi menjadi 2. Ada yang namanya A granula. A artinya tidak, ingat aja, berarti tidak punya granula. Dia seperti butiran-butiran begitu ya. Nah, jadi siapa saja leukosit yang termasuk A granula? Ingat aja singkatannya amoli. Apa itu amoli? Nah, granula yang termasuk ke situ adalah monosit dan limfosit. Kalau yang bergranula ada 3 jenis leukosit atau sel darah putih, namanya adalah eosinofil, neutrofil, dan basofil. Gitu kira-kira. Oke. Kemudian jumlah normal untuk leukosit itu sekitar 6.000 sampai 9.000 sel per milimeter kubik. Oke, jadi dalam kondisi yang tidak normal, misalnya ini terlalu rendah dia jumlahnya, oke, ini dapat mengalami kelainan namanya leukopenia. Ini dia, ya. Kalau terlalu banyak juga, berbahaya. Ini bisa mengalami yang namanya leukositosis. Begitu dia. Oke. Terus ada kondisi yang sangat membludak deh jumlah leukositnya, ya. Bisa dia misalnya sampai kurang lebih 20.000, ya kan? Ini bisa mengalami yang namanya leukemia. Leukemia itu adalah kanker darah di mana sel darah putihnya sangat banyak sekali membludak dia. Akhirnya sel darah putih memakan sel darah merah, ya. Ini kanker darah yang sering disebut atau leukemia. Bisa ya, Dek? Oke, kemudian yang ketiga ada trombosit. Trombosit ini sering dikenal dengan keping-keping darah, ya. Ciri-cirinya bentuknya tidak beraturan. Kemudian jumlahnya itu normalnya 200 sampai 400.000. 200.000 sampai 400.000 sel per milimeter kubik. Dan kondisi dia ketika terjadi kekurangan trombosit, nah ini dia ya. Ini dapat dikenal dengan kelainan penyakit trombopenia. Trombopenia.
ini ya. Kalau terlalu banyak juga ini kelainan. Nama kelainannya adalah trombositosis. Trombositosis ini ya. Oke. Terus trombosit ini sangat berperan dia di dalam proses pembekuan darah. Bekerja sama itu dengan protein darah yang kita sebut tadi, ada fibrinogen ya. Nah, jadi trombosit ini Dek, ketika ada luka, oke, ketika ada luka misalnya kalian terjatuh ya, luka lututnya terus berdarah gitu ya, nggak sampai 1 bulan dia terus berdarah kan Dek? Iya, dia nanti akan lama-lama akan tertutup lukanya. Nah, pekerjaan siapa itu? Trombosit lah di sana ya. Gimana prosesnya? Begini prosesnya. Ketika ada luka Dek, maka trombosit menjadi pecah. Karena trombositnya pecah, maka akan dihasilkanlah yang namanya trombokinase. Terus trombokinase ini dia akan mengaktifkan protrombin. Jadi protrombin ini sudah tersedia di dalam darah. Dia nanti akan mengaktifkan protrombin dengan adanya ion kalsium 2 positif dan dengan adanya vitamin K akan mengubah protrombin menjadi trombin. Oke? Terus trombin ini akan mengaktifkan protein fibrinogen, protein yang ada di plasma darah tadi. Oke? Nah, ini mengaktifkan fibrinogen untuk menghasilkan benang-benang fibrin, ya, benang-benang halus, dan itulah yang akhirnya nanti dapat menutup luka, sehingga luka yang tadi mengeluarkan darah itu lambat laun ya dia akan berhenti mengeluarkan darah. Bisa ya Dik? Itulah dia untuk fungsi darah dan komponen darah.